Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga hari ini kita dapat bertemu kembali. Seperti biasa kegiatan kita dalam sistem pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Kemudian coba dicek rapiannya, apakah sudah rapi? Sudah di dalam semua? Tempat duduknya sudah rapi? Kemudian tentu dalam hal ini sebelum kita melakukan pembelajaran kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Ya, silakan Nak Bayu pimpin doanya. teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Selesai. Ya. Kemudian ada yang tidak hadir hari ini? Hah? Tidak ada? Ada semua? Coba dicek dulu ya absennya. Mas Dalifah ada? Ya. Ayo. Hadir. Alhamdulillah. Semua hadir ya? Ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelum bab 2 ini? Saya Bu. Pelajaran minggu lalu ada yang masih ingat? Ya, bukan. Mas Dalifah, pelajaran apa minggu lalu? Al-Quran dan hadis. Ya, tentang Al-Quran dan hadis. Tentu dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis, apakah masih ada yang diingat di pikiran kalian? Apa yang kita bahas tentang minggu lalu tentang Al-Quran? Surat apa kira-kira? Ada yang ingat? Surat apa surat ini? Hah? An-Nisa, yang tentang membahas tentang apa? Surat An-Nisa. Ulil atau seorang pemimpin. Kemudian ada lagi satu surat apa? Anak. Yaitu membahas tentang di bab 1 ya, bab 1 tentang Al-Quran. Itu surat anak. Ya, jadi itu pembelajaran kita mengenal. Sekarang kita melanjutkan bab yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, jadi bab 2 ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Siapa yang tahu? Saya Bu. Siapa? Coba ini dulu. Nama-nama baik bagi Allah. Nama-nama baik bagi Allah. Ya. Kemudian ada berapa Asmaul Husna? Coba Rafibi. 9 ya. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus belajar Asmaul Husna? Iya, bagus sekali Ainun. Ya, agar kita mengenal nama-nama baik bagi Allah. Ya, jadi seperti itu kita harus tentang Asmaul Husna. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Kita harus tahu apa tujuannya kita untuk belajar Asmaul Husna ya. Nah, di sini tentu dalam pembelajaran ini peserta didik memahami pengertian nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa lafaz Asmaul Husna. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan perilaku mencerminkan Asmaul Husna. Sekarang kita kemudian yang ketiga ya. Nah, kali yang ketiga
Asami. Apa artinya asami? Mendengar. Ada yang tidak bisa mendengar di sini? Angkat tangan yang tidak bisa mendengar. Oh, semua bisa mendengar? Bisa. Alhamdulillah. Dan sudah paham semua? Sudah. Ada apa tidak? Tidak. Sudah paham? Oke. Kemudian yang berikutnya menjadi pencari kebenaran. Kebenarannya seperti apa? Tidak pernah berbohong. Saya tanya, pernah berbohong? Pernah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbohong. Namun kita mencari kebenaran, ya. Seperti apa kita mencari kebenaran? Tentu kita dalam suatu masalah kita harus mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Oke, kalau sudah paham, kita buat kelompok, ya. Kita buat kelompok, silakan membentuk kelompok sebagai 4 kelompok. Kemudian kita ibu akan memberikan kalian suatu diskusi, ya, dengan bahan kasus. Silakan kalian mencari solusi dari kasus tersebut. Ya. Silakan membuat kelompok. Sekarang ibu bagi di sini kelompok 1, ya. Ya, ini. Kemudian kelompok 3. Ini KPG-nya. Kelompok 4. Kemudian kelompok 2. Ya. Silakan dibaca, ya. Di situ ada kasus. Ibu memberikan kepada kalian itu ada kasus. Jadi dalam kasus tersebut silakan Anda carikan solusinya. Diskusikan dengan temannya. Seperti apa solusi yang harus kalian dapat? Harus cari, ya. Ya, tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah. Kita melanjutkan pekerjaan. Silakan dipresentasikan di depan, ya. Silakan. Silakan dipresentasikan, kasih suara yang bagus, merdu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Alim. Saya akan membacakan kasusnya. Seorang siswa bingung mengapa ada banyak penemuan baru di dunia, seperti teknologi canggih, robot, dan kecerdasan buatan. Dia bertanya-tanya, bagaimana pengetahuan manusia berkembang begitu pesat, padahal mereka tidak mengetahui segalanya. Ya. Terus apa solusinya dengan hal tersebut? Coba. Baiklah, saya akan membacakan solusinya. Ya, bagaimana solusinya? Pengetahuan manusia berkembang pesat karena kombinasi dari rasa ingin tahu, kerjasama, dan teknologi segalanya mereka terus belajar, berinovasi, dan berbagi pengetahuan. Dan penemuan baru adalah hasil dari penelitian, eksperimen, dan kolaborasi antara ilmuwan, sains, dan peneliti teknologi, canggih, robot, dan kecerdasan
dan muncul karena kemajuan matematika, fisika, dan ilmu komputer, dan dengan adanya akses lebih mudah ke informasi dan kemampuan untuk bekerja bersama. Di seluruh dunia manusia dapat menciptakan solusi baru untuk masalah yang sebelumnya tak terpecahkan. Coba ya, dari pemaparan teman kalian tentu ada timbul pertanyaan. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Oke, kelompoknya Vina. Silakan bertanya dengan kelompok yang tampil di depan. Apa yang belum yang menjadi pertanyaan Vina? Coba silakan. Apa tanggung jawab manusia terhadap ilmu yang mereka miliki? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Ya, Apa? Tanggung jawab manusia terhadap ilmu yang mereka miliki adalah menggunakan dengan bijak untuk kebaikan. itu adalah jawaban. Bagaimana Vina? Apakah Anda puas dengan jawaban dari kelompok 1? Puas? Paham? Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Semuanya, tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Dari diskusi ada 4 kasus, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Nah, sekarang kita merenungkan kira-kira setelah diskusi sudah terjadi tadi, bagaimana perilaku kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira setelah hasil diskusi, bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Apa kira-kira? Kita harus mengenal tadi sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Hadir, Al-Sami, dan Al-Akhir dengan cara mengerjakan amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, aplaus dulu. Kali ini Ibu akan memberikan kalian soal ya. Soal silakan kalian kerjakan ya. Ini soal individu ya. Kalau tadi soalnya itu terdiskusi kelompok dengan 4 kasus, sekarang kita mengerjakan soal secara individu. Jadi masing-masing ya. Ibu akan membagikan instrumen soalnya. Ini soalnya. Silakan dikumpul. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Sudah, silakan dikumpul. Ya, Ibu minta jawabannya ya. Di sini ada refleksi ya. Refleksi ini kita bagaimana kira-kira perasaan kalian belajar tentang Asmaul Husna? Sangat menyenangkan. Iya. Pengennya masih ingin belajar terus? Iya. Namun kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi setelah ini ada kesimpulannya tentang pembelajaran yang kita hari ini adalah, nah silakan perhatikan di sini. Kesimpulannya, meneladani Asmaul Husna merupakan perjalanan spiritual yang tak berujung dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi minggu depan itu kita akan belajar tentang sholat dan zikir. Ya, itulah materi kita selanjutnya. Dari semuanya, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan